Kembalikan itu, akar itu. Darbeku. Nggak ada, itu bukan hak milikmu. Bukan milikmu. Si nyekel aku. Kamu hanya nyolong. Apa sih cekel kuwi teges duwekku. Kamu hanya nyolong, mencuri. Itu nggak benar, perilaku nggak baik itu seperti itu. Wis pulang. Saya nggak akan pulang. Saya di sini sampai titik penghabisan. Hah? Oh, ngono. Ya. Isi ora kapok aku. Ingat. Piye? Semua orang pasti punya pengapesan. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin melakukan duel penentuan dengan seorang dukun kejawen sakti Brojoluk. Telah berkali-kali Gus Nur Samsun gagal untuk mengalahkan dukun ini. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun mendapatkan pengapesan dari kekuatan yang dimiliki oleh sang dukun. Dan mampukah kali ini Gus Nur Samsun mengalahkannya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama kameramen, dan di sini saya sendirian, tidak ditemani oleh siapapun. Alhamdulillah saya sudah berhasil membawa yang disuruh sama Mbah Mat Suling untuk mengambil sepasang kembang kantil yang di suatu tempat. Saya sudah mendapatkannya, dan katanya kembang kantil ini yang bisa membantu untuk mengalahkan ilmunya dia, si Brojoluk alias Glagah Wangi. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa beberapa waktu lalu Gus Nur Samsun berusaha untuk menghancurkan sebuah perguruan dukun kejawen menyesatkan yang dipimpin oleh Brojoluk. Perguruan ini mengajarkan ritual menyembah punden desa dan tempat keramat. Mereka meyakini, dengan menyembah dan meminta makhluk penunggu tempat keramat, maka setiap hajatnya pasti akan terkabulkan. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian berusaha untuk menyadarkan Brojoluk dan para muridnya itu. Namun ternyata, Brojoluk memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Berkali-kali Gus Nur Samsun datang berduel dengannya. Gus Nur Samsun tidak mampu untuk mengalahkannya. Termasuk walaupun dia dibantu seorang mantan dukun sakti Eyang Batara Karang. Gus Nur Samsun tetap belum mampu mengalahkan. Sampai pada akhirnya, Gus Nur Samsun kemudian datang kepada Mat Suling, sang guru dukun sakti yang beberapa waktu lalu sudah ditobatkan oleh Gus Nur Samsun. Dan setelah itulah semuanya menjadi terang benderang. Ternyata, dengan ciri-ciri yang disampaikan Gus Nur Samsun kepada Mat Suling, semuanya kemudian diketahui bahwa Brojoluk itu adalah murid dari Mat Suling yang nama aslinya adalah Glagah Wangi. Dia memang sangat sakti dan luar biasa, karena dia memiliki sebuah benda yang memiliki kekuatan hebat, yaitu sebuah akar pusaka. Pusaka itu adalah milik dari Mat Suling yang dicuri oleh Glagah Wangi. Dan setelah mencuri pusaka tersebut,
Sang muridnya itu langsung pergi dan tak pernah kembali lagi. Dan setelah bertemu dengan muridnya itulah Mat Suling kemudian meminta kepada Gusnur Samsun agar menobatkan sang muridnya yang lama menghilang itu. Dan di saat itu pula, Mat Suling kemudian berkata kepada Gusnur Samsun bahwa ilmu pusaka hebat yang dimiliki oleh Brojoluk itu memiliki sebuah pengapesan, dan pengapesannya tersebut adalah bunga kantil. Jika Gusnur Samsun membawa bunga kantil tersebut ketika berduel dengan dirinya, maka ilmu Brojoluk tidak akan mampu untuk menembus tubuhnya. Dan setelah mendapatkan informasi tersebutlah, keesokan harinya, Gusnur Samsun mencoba kembali mendatangi padepokan Brojoluk. Gusnur Samsun ingin mencoba membawa bunga kantil untuk menghadapinya, dan berharap kali ini Gusnur Samsun bisa mengalahkannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gusnur Samsun kembali berduel dengan membawa bunga kantil itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Kalau enggak itu balikin, kembalikan itu, akar itu. Iki darbekku. Darbekku. Enggak ada, itu bukan hak milikmu. Bukan milikmu. Sing nyekel aku. Kamu hanya Apa nyolong. sing gak cekel kuwi Pak teges duwekku. Kamu hanya nyolong mencuri. Itu enggak benar, perilaku enggak baik itu seperti itu. Wis kowe pulang. Saya enggak akan pulang. Mulia. Saya di sini sampai titik penghabisan. Hah? Oh ngono. Ya, Isi ora kapok ingat, aku. ingat. Piye? Semua orang pasti punya pengapesan. Hah? Oh. Hah? Di gimbolan anyar kowe. Gimbolan anyar apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau apa? Waringin sungsang. Ternyata luar biasa juga ya. Ku masuk. Oh, waringin sungsang. Sopo jiwa. Apa? Bingung? Bingung? Ha? Yang bisa tertawa cuma sampean. Sekarang saya mau tertawa. Wagu. Oh, wagu. Santai. Saya akan mengingatkan. Kembalilah ke jalan Allah, ya. Kembali ke jalan Allah, atau itu kembalikan saja, saya nggak akan ngurusimu. Itu kembalikan kepada Mbah Mat Suling, karena yang berhak Mbah Mat Suling. Iki dawek. Terserah Mbah Mat Suling mau diberikan kepada siapa. Duwekku iki. Hah? Sampean mau tahu? Apa? Mbah Mat Suling itu sudah sadar, sudah tobat, sudah nggak melakukan seperti ini lagi. Mergo dhek wis tuwek. Bukan Arep matek. usianya kan 400 tahun. Mbah Mat Suling karena sudah waktunya untuk taubat, ya, kembali ke jalan Allah yang sesungguhnya, mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ajaran setan seperti ini, iblis seperti ini. Apalagi masih cari celah, macan lagi. Yang punya macan cuma sampean, saya juga punya. Saya juga punya ajian harimau. Hah? Harimau lodaya. Ayo, tokno. Mau adu harimau? Ayo. Sampai bukan harimau, kucing, bukan harimau. Mana harimaumu? Mau lari kemana? Hah? Mau keroyokan lagi? Hah? Kalian mau ikut-ikutan? Mau ikut-ikutan? Udah nolak kan? Semen buku nama minum fam layar juga. Kalian diam di sini. Sampean, ya, harus sadar. Mau tahu ini?
Ini pengapasan sampean nih. Mesti nggo kantil gading. Nah ini kantil gadingnya. Nah, sekarang tahu kantil gading ini? Ini belum pungkasan. Hah? Nah, ini belum pungkasan ya. Jadi sampean harus bener-bener taubatan nasuha di sini. Hah? Kalau sampean tidak mau taubatan nasuha di sini, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa? Hah? Allahumma kun sifatin cahya akum cahya mulia sifatin Allah narkuhiya nar Muhammad rupaku amat yang jagat gede jagat cilik saideng kersa saideng sabtu dadi sak kersane Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah Allahu akbar. Hah? Mau tobat enggak? Hah? Mau tobat enggak? Sekarang duduk. Luar biasa juga ini dari Mbak Mat Suleng ini. Hah? Aku tuh. Serahkan itu. Mana? Nah, makanya keramas. Lepas. Sampeyan itu. Makanya jangan kelamaan tinggal di hutan, nggak bisa keramas. Mana? Oh. Aku tuh. Ini juga yang kamu curi juga ini. Kayak gini nih. Ini apa-apaan? Hah? Ini apa-apaan ini kayak gini? Sekarang kerisnya bawa sini. Kerisnya bawa sini. Ilmunya kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya nggak mau tahu. Kamu harus tobat dan bersahadat di depannya gurumu, di depan gurumu, paham? Hah? Iya. Nah, jangan diulangi lagi. Nah, nyesel kan? Makanya jangan gaya-gayaan. Orang itu punya ada pengapesan. Kesaktian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada manusia yang sesakti apapun di dunia ini. Kalau sudah Allah murka, Allah membencinya, Allah yang melawannya. Karena hakikatnya kita semua ciptaannya, kita semua yang mengaturnya. Yang mengatur Gusti Allah. Hah? Allah yang mengatur kita semua. Kamu menyembah iblis, menyembah setan. Setan aja diciptakan sama Allah. Harusnya kamu menyembah Allah, bukan menyembah setan. Aku ngaku di koyok ngene iki. Muridnya sini semua. Aku ngaku di koyok ngene iki. Kameramen minggir. Sini. Duduk sini. Kalian dengar. Ini kekuatan gurumu ada di sini. Hah? Ini syirik musyrik. Kayak gini nih. Paham? Kalian itu, saya nggak mau tahu. Kalian harus pulang masing-masing. Gurumu harus ikut saya. Saya nggak mau melihat kalian ada di sini lagi. Paham? Tinggalkan semua ini. Sudah. Ini mulai ana ngomongmu dhewe-dhewe. Kowe aja mangkot nang kene. Wis ngono. Mulai ho. Kapan-kapan bakal tak suwarke Gus Nur Samsun. Saya ingin kalian bertiga bersahadat dulu. Karena gurumu bersahadatnya di depan gurunya. Sekarang kalian bertiga ucapkan syahadat. Sekarang juga. Asyhadu. Allah.
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sungkem sama gurumu pamitan, pulang. Saya nggak mau melihat muka kalian di sini. Nggak usah seperti ini lagi, paham? Ya udah, pergi ke sana. Luputku aku njaluk pangapura ya Le. Nah, nggak usah didaman, paham? Ya. Bunga kantil yang dibawa Gus Nur Samsun itu ternyata benar-benar menjadi pengapesan dari dukun Brojoluk. Kekuatan hebatnya yang waktu itu mampu mengalahkan Gus Nur Samsun berkali-kali, kini seperti tidak ada daya lagi. Dukun itu kini terlihat seperti lemas tak bertenaga. Sampai pada akhirnya, Gus Nur Samsun kemudian menghabisi Brojoluk dengan ilmu pamungkasnya. Maka tamatlah riwayat Brojoluk, sang dukun penyembah punden keramat itu. Setelah itulah Brojoluk kemudian menangis. Dia merasa telah menjadi pendosa, dan ingin bertobat dengan semua dosa yang telah dilakukannya. Sang dukun kemudian memohon kepada Gus Nur Samsun, agar membimbingnya kepada jalan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.